Ini, kita lanjutkan ya. Di mana letaknya ini? Ini yang tidak pernah dikaji dan agak berat. Ayat berikutnya itu ada prasyarat untuk sebagai seorang khalifah Tuhan itu. Sebutkan nama-nama benda tadi, Ton. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu, jika kamu memang benar-benar orang-orang yang benar. Anda bisa melihat di dalam ayat itu Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Pengertian benda itu bukan kemudian lampu, batu, bukan begitu. Itu menunjukkan bahwa untuk bisa mengemban sebagai khalifatullah, sebagai wakil Tuhan, salah satu diantaranya persyaratannya harus berpengetahuan. Itu persyarat utama. Lu ayat ini loh, di sini mau balik itu berhenti, gak bisa menerangkan. Akhirnya disimplifikasi, disederhanakan. Loh, ayatnya begitu, disuruh ibadah sudah, yang penting sholat, wa insya Allah mendapatkan surga. Kalau tidak sholat, maka seluruh amal kesolehannya tidak dihitung. Ini untuk saya itu pengejawatan yang marginal, tidak luas. Persyaratnya diantaranya adalah harus berpengetahuan. Ini satu ini saja berat. Ya, tuh. Karena begitu kita itu salah menaruh diri kita, salah memfungsikan kita di dalam hidup ini, hanya sekedar beranak pinak, kemudian sekedar santai-santai, maka kita telah kehilangan nilai kemanusiaannya. Dan itu yang akan ditanya oleh Tuhan. Bukankah sudah saya kasih usia kamu? Bahkan sudah sampai kepala 6 seperti saya. Apa yang sudah kamu perbuat di atas muka bumi itu? Sebagai mandataris, wakilku. Loh, ini bukan malaikat loh yang dijadikan wakil Tuhan di atas muka bumi, bukan malaikat. Bahkan malaikat itu disuruh mendukung. Ayat berikutnya kalau tidak salah. Sujud. Mana Ton? Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang bukan yang sujud, sujudnya Ton. Ada enggak di situ? Ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Suruh sujud kepada Adam. Ini juga dimarginalkan. Pengertian sujud dikiranya sholat, menyembah. Tidak seperti itu. Gak bisa nerangkan tuh para mubalik. Saya ngomong tentang para mubalik, memang sasaran saya pada mereka sekarang ini. Iya. Karena terjadi kondisi umat Islam seperti ini, salah satu diantaranya penanggung jawabnya adalah para mubalik yang menerangkan tentang ajaran Islam ini. Ya, pengertian sujud di situ itu bukan sholat, tidak mungkin. Karena yang boleh disujudi dalam pengertian sholat hanya Allah. Sujud di sini pengertiannya adalah menyerah, mendukung. Kenapa malaikat disuruh mendukung? Karena Adam sudah diberi sebuah software. Tahu software ya? Perangkat lunak. Sebuah fasilitas yang dinamakan pengetahuan untuk mengelola bumi seisi
seisinya, bukan bulan loh. Bulan nggak bisa. Tugasnya bukan di bulan, tapi di atas bumi. Malaikat disuruh mendukung dukungan Adam ini. Gitu loh ya. Karena dia lebih jauh berpengetahuan daripada kamu, hai para malaikat. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak, dengan kondisi ini harusnya kita tahu diri bahwa kita itu oleh Allah sudah dimuliakan. Malaikat itu hanya pembantu. Halo, pembantu untuk membantu misi ketuhanan kita di atas muka bumi ini, bukan di kuburan. Makanya kalau kita tidak bisa memanfaatkan malaikat di dalam kehidupan itu, salah sendiri kan? Ya, harus berpengetahuan. Apa berat ini? Berat ya, itu berpengetahuan. Nah, lalu pengetahuan itu apa saja sih yang dimaksud itu ya? Apa kemudian pengetahuan itu ya hanya ngaji gitu ya? Enggak, luas sekali. Saya mencoba menulis buku. Sungguh ini buku mungkin satu-satunya yang merangkum, sudah terbit ini. Cakrawala Sumber Pengetahuan. Ya, untuk membangun peradaban. Di sini yang nulis Profesor Ika. Sudah terbit di UB Press. Ya. Ini. Betulnya materi ini saya gunakan materi untuk S3. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang belajar saya sampaikan, berarti standarnya udah S3 ya. Naik kelas. Sungguhan, ini bahan renungan saya. Nggak ada buku ini. Iya. Pengetahuan. Di surat kedua ayat keberapa ton? Berpangan ayat 33 tadi itu. Itu persyarat pertama. Baru kita bisa mengejawatahkan konsep-konsep Tuhan. Dan dengan demikian itu kita dalam posisi sebagai mandataris Allah itu tadi. Nanti saya tarik. Bagaimana supaya kita berpengetahuan? Dari mana sumbernya? Apa yang dinamakan pengetahuan? Bagaimana mendapatkannya? Ya, saya tarik. Ini. Kalau itu sudah dikuasai, sudah. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada was-was di dalam kehidupan ini enak. Ini yang saya sebut hidup di dunia ini serasa surga. Kalau tadi yang belum apa-apa disuruh sujud selalu sholat. Tidak, tapi mendukung. Satu. Yang kedua, jadi semua yang hadir ini semua adalah wakil Tuhan di atas muka bumi. Ini sudah tidak melihat agama apapun, suku apapun. Selama Anda itu adalah Homo sapiens, jenisnya, ya, bukan yang lalu saya katakan jenis animal yang lain, ya, maka Anda dan saya mempunyai tugas sebagai wakil Tuhan. Mau jadi wakil Tuhan ya? Betul. Mau jadi wakil Tuhan? Iya, bukan mau, terpaksa. Suka atau tidak suka, wis kadung dadi ya.
Sudah kadung jadi. Loh. Tadi malam kita kajian di dalam surat Al-Hijr ya. Surat ke-14, bayangkan. Ya, bukan surat, tapi ayat. Ayat keberapa tadi malam? 30. Bayangkan, khusus untuk menciptakan wakil Tuhan, wakilnya Allah di atas muka bumi saja, itu bahan bakunya itu bukan main ini. Manusia itu bukan main. Dan itu disebutkan oleh Tuhan sendiri tentang kita itu siapa. Baik secara fisik maupun roh. Bahwa kita, Anda, saya, ingat loh, bahan bakunya itu adalah tanah liat yang kering. Tadi malam sudah saya terangkan tanah liat itu. Ini ayat ini diturunkan pada waktu ilmu tentang soil science belum berkembang. Ilmu tanah belum ada. Ilmu mineralogi belum ada. Tapi Al-Quran sudah menyampaikan, hei manusia, kalian tuh bahan bakunya dari tanah liat. Tanah liat itu merupakan partikel yang paling halus, paling lembut. Tanah liat itu. Ini saya kemukakan kembali. Ya, ukurannya adalah kurang daripada 0,002 mm. Milimeter bud ya? Kecil sekali. Dibandingkan dengan debu, itu masih lebih lembut tanah liat. Di atas debu, pasir. Di atas pasir, geragal. Di atas geragal, nah ya. Maka tanah liat, kenapa disebutkan tanah liat itu? Ya, dengan potensi tanah liat yang kecil itu tadi, dia mempunyai suatu potensi yang bukan main. Salah satu diantaranya adalah energi. Tahu energi ya? Dia penyimpan energi. Makanya Anda pernah kenal bom nuklir sih? Nukleus atau bom atom. Itu kan kecil. Tapi potensinya bukan main. Bisa diikuti enggak? Loh, tanah liat itu punya potensi seperti itu. Disebutkan oleh Allah tadi. Kalau saya belajar tentang ilmu pertanian, kenapa seperti itu? Ya, dengan adanya tanah liat itu, dia muatannya negatif. Sehingga dengan muatannya negatif, dia bisa mengikat semua kation-kation ya yang ada di luar itu. Dengan diikat itu diberikan pada tanaman itu ya. Nah, tanah liat itu macam-macam tipenya. Ini kalau saya nerangkan tentang itu, ibu-ibu terlalu berat ya. Makanya Quran ini untuk orang pinter, atau Quran ini menyebabkan orang jadi pinter. Maaf ya, para mubalik gak nutut untuk nerangkan tentang tanah liat. Tentang ayat ini saja. Gak mungkin itu diterangkan oleh Keluaran Timur Tengah. Saya tantang betul ini. Gak mungkin itu diterangkan dari universitas di Madinah maupun di Mekah itu. Gak mungkin. Mereka tidak diajari tentang soil science. Ya, lah itu ada dua di situ. Satu tanah liat yang demikian, yang kedua itu bukan tanah, lumpur. Ini saya belajar ibu-ibu tentang ini dulu tingkat 1 Fakultas Pertanian. Oh enggak, tingkat 1, tingkat 2 saya. Alhamdulillah masih ingat. Iya. Sekarang anak-anak gak nutut. Anton aja gak dapat pelajaran itu. Ilmu fisika tanah ini. Yang kedua itu ilmu koloid itu, koloid tanah. Iya, yang tadi fisika tanah, yang kedua ilmu koloid. Tentang lumpur. Mengapa sawah harus dibuat sistem lumpur?
Ini potensinya bukan main. Iya, itu lebih halus daripada lihat. Nah, bayangkan ini, Quran dibaca di kuburan tentang tanah liat. Bagaimana? Harusnya kan di dalam laboratorium. Dibacakan di orang mati. Kalau saya mati, dibacakan ayat itu, saya bangun. Saya ambilkan tanah liat, tak kepruk noprok. Iya. Itu yang dinamakan ikro, itu baca, itu pengertiannya seperti itu. Baca, bukan membacakan, baca kemudian dipikirkan. Kejadian kamu tuh dari tanah liat, kenapa sampai kayak demikian? Potensinya. Dibandingkan dengan jin, itu bahan bakunya dari api. Tidak menyebabkan kehidupan. Mematikan kehidupan. Di ayat berikut kan dari api yang panas. Tidak potensial. Tidak bisa mengemban tugas ketuhanan di atas muka. Bayangkan seandainya tadi, yang iri kan jin tadi ya. Kenapa tidak saya? Kan lebih mulia api. Kan begitu. Ilah iblis tadi ya. Itu iri. Tuhan Maha tahu. Bayangkan seandainya jin itu dikasih tugas di atas muka bumi, habis. Entek kabeh dibakar. Tapi manusia kenapa? Karena menghidupkan. Di Pulau Jawa dua tipe tanah. Di Jawa Barat itu tanah liat tipe 11, itu tipe tanah ya, dikenal dengan tanah potsolik, kaloin. Nah, yang di Jawa Timur tanah liat tipe 21, itu jenis-jenis kromosol, kan begitu loh, sampai ke sana ya. Bayangkan belajar ngaji kok sampai kepada ilmu tanah ya. Ya memang. Jadi ini diterangkan di Saudi Arabia gak ada, semua tanahnya pasir. Batu lagi. Gak nutut, untuk membayangkan tanah liat aja gak nutut. Anda sendiri kalau tanah itu strukturnya struktur pasir, dia tidak bisa menahan air, lari air. Dengan tidak adanya air, tidak ada kehidupan. Tapi dengan adanya liat itu tadi, maka dia bisa menahan air. Karena dia bisa menahan air, maka dia bisa memberikan kepada kehidupan. Ya itu potensi Anda semua loh. Bahan bakunya. Lah kalau ini potensi ini tidak dioptimalkan di dalam kehidupan, maka misi Anda sebagai seorang mandataris Tuhan habis, dan Anda akan ditanya di akhirat nanti. Karena ikut kajian ginian, makanya ini kajian Islam dan sains. Tapi Al-Quran ini saintifik. Gak bisa diterangkan. Ya maaf, banyak orang ingin menerangkan Quran, ingin menerangkan tentang Islam, tapi tidak didukung dengan namanya basic science, ilmu dasarnya ini. Enggak hidup. Saya nantang ini bukan ngomong begini, bukan di sini. Di dalam annual conference di Bandung dulu, saya sudah pernah di depan para rektor Yayan se-Indonesia, saya sebagai pembicara. Tidak mungkin Anda bisa menerangkan Quran kalau Anda sendiri tidak tahu tentang basic science. Saya ambil contohnya, diam semua.
Ya, itu satu contoh namanya pengetahuan manusia dari tanah liat. Syukurin. Yang lebih hebat lagi, selain fisik, kita diciptakan, dikasih potensi yang jauh lebih hebat daripada malaikat dan jin itu sendiri, yaitu yang namanya ruh itu. Ya, apa bunyinya ruhnya itu? Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, Setelah sempurna bentuknya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, ditiupkan. Habis begitu bentuk, kemudian dimasukkan ruh ilahi. Iya, ini sesuatu yang dahsyat. Rahasia ruh tetap sampai sekarang dirahasiakan oleh Allah. Nah, kalau kemudian Anda tahu bahwa rohani itu langsung dari Tuhannya sendiri, dan Anda punya jasmani rohani seperti itu, kemudian hidupnya Anda dalam keadaan sorot terus, susah terus, sedih terus, dipermainkan orang terus, lalu di mana fungsi ketuhanannya? Hilang kan? Nah, dibalik sekarang, jangan dong. Nah, agar supaya bisa tadi, kita harus berpengetahuan. Itu bahan dasar tadi malam sudah di kajian malam, karena itu masuk kajian malam tentang ruh, tidak di tempat beginian. Ya, satu. Yang kedua, untuk kita bisa membawa misi ketuhanan itu tadi, ya, agar supaya kita berperan betul-betul dinilai oleh Tuhan sesuai dengan peruntukannya diciptakan di atas muka bumi ini, maka yang kedua selain berpengetahuan, kita harus bisa mengenal apa yang benar itu. Harus mengenal kebenaran. Karena yang akan kita bawa di atas muka bumi itu kebenaran.